rasa beberapa fenomena aneh yang dianggap mistis mungkin pernah terjadi di sekitar kita, seperti ketindihan, disunat jin, atau kesurupan. Karena kurangnya ilmu pengetahuan membuat masyarakat mempercayai adanya campur tangan makhluk dari dunia lain terhadap berbagai fenomena tersebut. Padahal secara ilmu pengetahuan, fenomena seperti ketindihan atau disunat jin memiliki penjelasan ilmiah yang logis. Seperti apa penjelasannya? Inilah 7 penjelasan ilmiah di balik fenomena mistis versi on the spot. Fenomena mistis yang sangat dekat dengan kita adalah kesurupan. Kasus kesurupan sering terjadi di Indonesia. Biasanya, orang kesurupan tiba-tiba seperti kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri. Kadang, suara orang yang kesurupan berubah menjadi suara yang asing. Tetapi tahukah Anda jika kesurupan bisa dijelaskan secara medis? Istilah medis yang dikaitkan dengan fenomena kesurupan adalah dissociative trance disorder. Kondisi kesurupan merupakan kondisi yang ditandai oleh perubahan identitas pribadi. Penyebabnya bukanlah karena masuknya roh halus ke dalam tubuh seseorang, melainkan karena tekanan sosial dan mental yang masuk ke alam bawah sadar. Tekanan ini bisa bermacam-macam, misalnya trauma akibat bencana alam, ditinggal orang tersayang, ataupun kegagalan terhadap target yang seharusnya tercapai. Orang mengalami kesurupan menjadi kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri. Tandanya diawali dengan gejala pusing, badan menjadi lemas dan tidak bertenaga. Nah, bagaimana dengan fenomena kesurupan massal? Proses fenomena ini sebenarnya nyaris sama. Kesurupan massal terjadi karena faktor sugesti orang. Ketika ia melihat rekannya kesurupan, alam bawah sadarnya seakan tertekan dan membuat ia tersugesti untuk mengalami hal yang sama dengan orang yang dilihatnya. Ini membuat bagian rasional otak mulai malas bekerja, sehingga filter logika lumpuh. Adanya ustadz atau orang lain yang membantu mengembalikan kondisi orang kesurupan juga secara ilmiah memang rasional. Dalam hal ini, pihak kedua akan membantu mengembalikan filter logika yang lumpuh tadi. Pernahkah Anda merasakan fenomena ketindihan? Fenomena ini terjadi ketika kita hendak bangun tidur. Fenomena ini ditandai dengan lumpuhnya beberapa anggota tubuh saat kita tersadar dari tidur dan menyebabkan kita sulit untuk mengangkat badan, bahkan sulit menggerakkan anggota tubuh. Lebih parahnya, orang yang mengalami ketindihan terkadang sulit mengeluarkan suaranya. Di samping merasa lumpuh, seseorang biasanya melihat kemunculan sosok makhluk misterius tengah mendatanginya. Para ahli kedokteran dan psikologi menyebut fenomena ketindihan sebagai sleep paralysis atau tidur lumpuh. Menurut mereka, manusia memiliki 4 tahap tidur. Tahap pertama adalah tidur paling ringan, yaitu tahap tidur di mana kita masih setengah sadar. Setelah itu kita akan masuk ke dalam tidur tahap dalam, lalu tidur tahap paling dalam. Tahap akhir tidur adalah rapid eye movement, di mana otak sudah dalam keadaan terbangun dan memerintahkan seluruh tubuh untuk bangun. Ketika manusia kurang tidur, berada dalam kondisi kelelahan, sedang di bawah tekanan, otak kita bisa saja melakukan kesalahan dalam tahapan tidur. Ketika tubuh masih dalam tahap tidur yang paling dalam, otak sudah melompat ke tahap rapid eye movement. Hal ini membuat kita terjaga dan membuka mata. Namun tubuh kita masih dalam tahap tidur yang paling dalam, sehingga tidak bisa digerakkan. Sedangkan penampakan yang kerap terlihat ketika fenomena ketindihan ini adalah bagian dari mimpi yang sedang berjalan. Sosok atau bayangan menyeramkan yang kita lihat merupakan visualisasi dari bunga tidur kita. Pernah melihat pertunjukan ilmu kebal? Sebagian besar orang menyangka jika ilmu kebal dari orang-orang ini adalah ilmu hitam. Atau ada juga yang percaya jika orang-orang ini kemasukan roh-roh halus yang membuat mereka menjadi kebal terhadap senjata. Namun mengapa selalu terdapat kesalahan pada penggunanya? Ternyata ilmu kebal sebenarnya bukanlah sebuah kemampuan mistis,
Para pakar menyebut fenomena ilmu kebal sebagai sebuah delusi pikiran saja. Pengajar ilmu kebal memberikan sugesti kepada muridnya setiap hari bahwa tubuh mereka bisa kebal terhadap rasa sakit jika berpuasa dan melakukan ritual-ritual tertentu. Sebenarnya syarat ini hanyalah sugesti agar pelaku ilmu kebal percaya bahwa mereka bisa melawan rasa sakit. Hal ini bisa dipahami oleh otak mereka dan memerintahkan tubuh mereka untuk tidak sakit terhadap aksi yang ditimpakan ke tubuh. Makanya, para pengajar selalu menekankan muridnya agar tidak pamer terhadap ilmu kebal. Karena jika konsentrasi hilang, maka ia akan merasakan sakitnya. Kasus-kasus kegagalan ketika beraksi juga menandakan bahwa sebenarnya tidak ada makhluk halus yang hinggap di tubuh mereka. Tetapi jangan coba-coba di rumah ya, karena dampaknya bisa sangat berbahaya. Di Indonesia ada beberapa kasus ibu melahirkan tanpa melewati proses kehamilan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Selama 9 bulan, sang ibu tidak merasakan tanda apapun yang menjadi peringatan bahwa dia sedang hamil. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini merupakan perbuatan makhluk dari dimensi lain. Namun, di dunia kedokteran, kasus semacam ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Faktanya, kasus seperti ini juga kerap terjadi di luar negeri. Lagi-lagi, faktor utamanya adalah sugesti. Ibu yang tidak hamil sebenarnya selalu mengalami perubahan. Namun pengalaman hamil yang tidak nyaman, keinginan menunda anak, atau faktor psikologis lainnya membuat seorang ibu tidak peka dengan kondisinya. Lantas, bagaimana jika sang ibu tetap mengalami menstruasi ketika hamil? Padahal ibu hamil biasanya tidak mengalami hal tersebut. Menstruasi yang dirasakan sang ibu sebenarnya bukanlah menstruasi normal. Itu bisa saja akibat letak plasenta yang berada di bawah atau juga akibat biologis lainnya. Fenomena mistis lain yang bisa dijelaskan secara ilmiah adalah fenomena disunat jin. Fenomena ini kerap terjadi pada anak laki-laki usia di bawah 10 tahun. Dalam semalam, tiba-tiba saja kemaluan sang anak memendek dengan sendirinya. Karena fenomena ini, beberapa mitos berkembang di masyarakat yang menyebutkan bahwa jin membawa anak ke alam mereka untuk disunat. Sang anak juga tidak merasakan sakit apapun karena disunat di alam jin. Namun, menurut ilmu kedokteran, fenomena seperti ini disebut parafimosis. Kemaluan anak yang tiba-tiba memendek dengan sendirinya seperti habis disunat terjadi karena kulit kemaluannya tertarik ke belakang akibat hal-hal tertentu. Jadi bukan karena disunat jin. Bagi yang beragama Islam, dokter tetap menyarankan sang anak agar disunat jika waktunya tiba. Kucing merupakan salah satu hewan yang erat kaitannya dengan hal-hal mistis, mulai dari mitos kucing hitam yang mendatangkan kesialan, hingga menjadi hewan yang dianggap suci. Salah satu fenomena mistis yang berhubungan dengan kucing adalah mitos kucing bernyawa 9. Rumor ini terbentuk karena kucing tidak pernah mati jika jatuh dari ketinggian. Bahkan sedikit kucing yang mengalami cedera setelah jatuh dari ketinggian. Beberapa masyarakat percaya bahwa malaikat dikirim para dewa untuk menopang mereka ketika jatuh. Ternyata fenomena ini memiliki alasan ilmiah. Penelitian mengatakan bahwa kucing memiliki sistem keseimbangan serta koordinasi tubuh yang sangat baik. Selain itu, ketika terjatuh, naluri kucing langsung mempengaruhi pikirannya agar rileks dan nyaman. Dalam keadaan nyaman, kucing mampu meregangkan kaki dan memutar tubuhnya agar 4 kakinya mendarat dengan sempurna di tanah. Uniknya, semakin tinggi kucing jatuh, maka semakin kecil kemungkinan kucing untuk cedera. Jadi begitu ya faktanya. Beberapa lokasi di pesisir pantai memiliki pasir yang misterius yang bisa menarik manusia masuk ke dalamnya. Semakin ia bergerak dalam lumpur hidup, maka ia akan semakin tertelan. Fenomena pasir seperti ini dinamakan pasir hidup. Penjelasan ilmiah dari pasir hidup adalah bahwa pasir ini memiliki komposisi yang kemampuan larutnya dalam air berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan pasir mengalami gejolak yang luar biasa jika mengalami pergerakan yang akhirnya terlihat seolah bisa menghisap tubuh manusia.
Pemirsa, itulah 7 penjelasan ilmiah tentang fenomena mistis versi on the spot. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda ya.